Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Arya Satya dengan NIM 2023-31144 dari Machine Learning kelas F. Saya di sini akan menjelaskan praktikum kedua tentang dua metode, yakni KNN dan Naive Bayes. Oke. Baiklah, tujuan dari laporan kedua ini adalah sebagaimana kita tahu bahwa Jupyter ini bisa digunakan untuk mengotomatisasi proses identifikasi spesies atau jenis untuk mengklasifikasikan keduanya itu yang awalnya manual dan lambat itu di otomatisasi. Tujuan sebenarnya adalah untuk menggunakan data historis yang saya pakai adalah data iris, yakni dataset iris untuk melatih komputer agar bisa mengenali pola. Nah, secara spesifik, kita akan membandingkan dua metode yang populer, yakni KNN dan Naive Bayes. Nah, untuk melihat metode mana yang memberikan prediksi paling akurat dalam menebak spesies bunga. Sebelumnya, apa sih itu KNN? Nah, metode KNN atau K-Nearest Neighbors adalah algoritma yang sangat intuitif yang bekerja berdasarkan prinsip kemiripan. Nah, salah satu contoh yang paling bisa ditangkap adalah misalnya aku menggunakan pakaian putih dan aku melihat di sekelilingku itu terdapat dua jenis atau dua kelas. Nah, bukan dua kelas, dua jenis atau dua spesies. Spesies apa? Spesies yang menggunakan baju kuning dan spesies yang menggunakan baju biru. Nah, metode KNN ini dia akan mengklasifikasikan dirinya itu sebagai kuning atau biru, tergantung data yang dipakai. Nah, jadi KNN ini dia akan mengambil data yang paling dekat dengan dirinya dan yang paling banyak. Misalnya, yang paling dekat ada 5. Ada 3 kuning dan 2 biru. Maka, metode KNN akan mengklasifikasikan bahwa dirinya adalah orang yang berpakaian menggunakan pakaian kuning. Kemudian ada metode Naive Bayes. Nah, metode Naive Bayes ini dia mengambil, kalau KNN tadi mengambil berdasarkan jarak terdekat dan jumlah terbanyak. Kalau Naive Bayes dia mengambil berdasarkan probabilitas atau peluang. Jadi dia nggak ngafalin data, tapi dia yang akan diambil dari setiap kelas yang ada. Seperti itu. Sehingga eh, prinsip kerja dari KNN adalah melihat tetangga yang terdekat. Kalau Naive Bayes itu dia melihat peluang probabilitasnya. Kemudian kalau jenis modelnya, KNN itu dia nggak belajar, tapi dia menghitung saat memprediksi. Sedangkan Naive Bayes dia belajar secara pola untuk menghitung probabilitas yang ada. Nah, kalau parameter utamanya KNN itu K. KNN itu parameter utamanya K, yakni jumlah tetangga yang ada di dekatnya dan jumlah tetangga itu ada berapa. Yang paling banyak itulah yang diambil sehingga dia nggak bisa genap, harus ganjil. Karena kalau genap dua biru dua kuning kan bingung. Kalau Naive Bayes dia distribusi Gaussian. Dia mengambil asumsi data secara normal. Kelebihan dari KNN, dia cocok untuk data yang kecil. Dan kalau jarak antara kelas atau spesiesnya itu jelas, KNN bisa dipakai. Kalau Naive Bayes, dia cepat, efisien, tapi untuk data yang besar. Kalau untuk data yang kecil, ya cepat juga, tapi lebih cepat KNN. Jadi kalau mau data yang besar, pakailah Naive Bayes. Kekurangannya, kalau KNN itu lambat untuk data yang besar, karena dia menghitungkan ada berapa jumlah yang ada di dekatnya. Jadi semakin banyak data, dia akan semakin lambat. Kalau Naive Bayes, dia kurang akurat kalau misalnya independensi fitur atau kelas dari setiap data itu nggak nggak terpenuhi gitu. Jadi dia akan bingung menghitung probabilitasnya. Ya. Kemudian data yang kita pakai itu data iris. Data iris itu isinya apa sih? Data iris itu isinya ada 150 data bunga tentang iris. Nah, dari 150 bunga ini, dia dibagi menjadi 3 spesies. Ada bunga iris setosa, ada bunga iris versicolor, dan ada bunga iris virginica. Nah, untuk setiap masing-masing
kelas ini dibagi lagi menjadi 4 ciri-ciri, ciri fisik yang diukur. Atau ciri fisik ini disebut fitur. Yakni ada fitur panjang dan lebar untuk kelopak luar. Kelopak luar itu sepal. Jadi ada sepal panjang sepal, lebar sepal, dan ada panjang dan lebar untuk kelopak yang di dalam, yaitu petal. Jadi ada petal panjang, panjang petal, dan lebar petal. Nah, kenapa saya menggunakan dataset ini? Karena dataset iris ini dia rapi dan bersih, sehingga gampang banget dibedain. Nah, selain itu dia punya 3 spesies kan. Nah, satu spesies ini sangat berbeda, sedangkan dua spesies lainnya tuh punya kemiripan. Jadi kita mau nguji nih eh, komputer nih seberapa pintar model yang bisa kita buat dari 3 jenis spesies ini. Nah, untuk pembahasannya itu ada 6. Yang pertama import library, yang kedua load dataset, yang ketiga pre-processing, yang keempat training dan testing, yang kelima evaluasi akurasi, dan yang terakhir evaluasi visualisasi. Kita akan lanjut import library. Import library ini adalah fungsi kita, untuk apa ya, menggunakan fitur yang akan digunakan selanjutnya ke bawah. Jadi ada fungsi import pandas, scalar model selection, scalar neighbor, naive Bayes, scalar matrix, matplotlib, dan seaborn, serta warning. Untuk versi import pandas ini adalah digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Kalau scalar itu untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nah, ini sini ya, training test split. Kalau scalar neighbors itu untuk algoritma KNN. Classifier neighbor classifier. Itu. Dan kalau scalar naive Bayes itu untuk metode naive Bayes. Nah, kalau untuk scalar matrix itu untuk mengevaluasi performa model. Kalau seaborn dia untuk visualisasi, dan untuk warnings dia untuk menyembunyikan pesan peringatan gitu. Kemudian ada load data. Load data ini digunakan untuk membaca data. File patch itu adalah membaca data. Yang nama data CSV-nya itu iris. Terus data pdread, read CSV ini membaca yang udah diklasifikasikan. Oh, ini untuk mengklasifikasikan, sedangkan yang di bawahnya untuk membaca data yang udah diklasifikasikan itu. Baru ini untuk menampilkan pesan di bawahnya, nih pesan ini, output. Sedangkan print data.head itu untuk tabel ini. Karena dia data.head nggak diklasifikasikan, jadi dia hanya mengambil 5 data yang paling atas, yang paling pertama. Nah, kemudian preprocessing data, yakni untuk membersihkan data dan memisahkannya menjadi fitur X dan fitur Y. Nah, ini ya, di sini ya, data X, ini data Y. Nah, kemudian karena kita menggunakan metode KNN dan metode naive Bayes, jadi kita perlu memisahkan lagi untuk masing-masing X dan Y ini menjadi training dan testing. Nah, untuk testingnya sendiri kita hanya mengambil 0,2 atau 20%. Jadi data yang dites itu 20%, sisanya adalah yang dilatih. Jadi 80% data yang dilatih. Sehingga data itu dibagi menjadi X dan Y, di mana ada 120 data yang dilatih, karena cuma 80% dari 150, dan ada 30% data yang ditesting atau diuji. Karena tadi ini 20% atau 0,2 dari 150 data. Kemudian masuk ke fungsi training dan testing. Di bagian training dan testing ini,
Di sini ada print untuk menampilkan kalimat ini. Dan nah, kita masuk ke metode KNN. Di mana KNN ini aku pasangkannya sebanyak 3. Yang artinya untuk model KNN ini klasifikasinya berdasarkan 3 data yang terdekat. Tadi sudah aku bilang bahwa ini eh, nggak boleh genap, dia harus ganjil. Oke. Nah, untuk model fit-nya itu pakai data X-train dan Y-train. Maka ditampilkanlah hasilnya, prediksinya. Begitu juga untuk naive Bayes, mengambil fungsi Gaussian NB yang tadi import library sudah sudah kita pasang di sini. Jadi kita panggil fungsinya di sini, begitu. Dan mengambil data X-train dan Y-trainnya, seperti itu. Sehingga didapatlah outputnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk evaluasi akurasi dan membandingkannya. Nah, untuk mendapatkan skor akurasi, dia pakai ini. Untuk KNN, pakai akurasi skor di mana Y-test dan Y-pred KNN. Kan tadi pred KNN-nya udah kita pakai di sini. Di mana Y-pred KNN itu didapat dari model KNN.predict. Ya. Jadi kita panggil fungsinya di sini Y-pred KNN untuk ditampilkan di sini. Ternyata hasilnya adalah 100% atau 1 untuk metode KNN. Kalau ini untuk uh, penjelasan atau penjabaran akurasinya akan berbentuk seperti ini laporan. Oke. Begitu juga untuk yang naive Bayes. Naive Bayes seperti ini akurasinya adalah sekian, yakni 0,96 atau 96%. Akurasi untuk naive Bayes. Nah, ini adalah laporannya yang dalam bentuk tabel. Didapatlah data 10, 10, 10 untuk KNN atau 100% dan 10, 9, 10, di mana di 9 ini ada satu data yang salah kalau berdasarkan metode naive Bayes. Sekarang masuk ke visualisasi, di mana kita membuat variabel baru yakni CMKNN dan CMNB yang mewakili dari masing-masing model untuk model KNN dan model naive Bayes. Ini untuk konfigurasi matriks KNN-nya, sedangkan ini untuk konfigurasi naive Bayes, dan ini adalah pair plotnya, visualisasi data yang sebenarnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini plot berhasil disimpan karena menggunakan fungsi dari ini plt.savefig. Jadi setelah ditampilkan dia mendownload secara otomatis ketika codingan ini dijalankan sehingga ditampilkan seperti ini. Dan ini adalah bentuk visualisasi dari matriksnya. Untuk KNN dengan K sama dengan 3 itu ada 2 versi, yaitu versi prediksi label dan label yang nyata. Jadi prediksinya adalah iris setosa itu ada 10 dan ternyata kenyataannya memang ada 10. Begitu juga dengan iris versicolor dan iris virginica. Semuanya sama, benar. 10, 10, 10. Berbeda halnya dengan naive Bayes. Di naive Bayes ini, prediksi tabel pada bagian iris versicolor itu ada 9. Dan ada 1 yang masuk ke dalam Virginica. Jadi, uh, hanya ada 1 data yang nggak tepat. Makanya akurasinya adalah 96% untuk naive Bayes. Ini untuk pair plot fitur iris berdasarkan spesies diambil dari data yang sebenarnya. Di sini ada spal length, masing-masing mewakili jenis
4 fitur tadi. Ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, dan ada petal width. Dan ini adalah penampakan dari visualisasi data kalau divisualisasikan seperti ini. Nah, sehingga sehingga import library itu adalah bagian untuk menyiapkan semua library yang dibutuhkan sebelum mulai menganalisis data dan membangun model machine learning. Intinya adalah ini tuh supaya fungsi-fungsi untuk memproses, membaca, melatih, evaluasi, dan visualisasi itu bisa digunakan. Kalau fungsi dari load itu adalah membaca atau memuat data, atau bahkan menampilkannya dalam bentuk tabel. Kalau pre-processing data ini, itu untuk memecahkan menjadi dua, yakni data X dan data Y. Tiap-tiap X, Y itu dipecah lagi untuk training dan testing. Untuk training dan testing itu sendiri, digunakan untuk melatih komputer ini, program ini, yaitu untuk metode KNN itu K-nya sama dengan 3, dan juga metode naik bias. Nah, keduanya digunakan untuk memprediksi hasil pada uji. Untuk evaluasi, itu ada dua model yang udah dilatih. Jadi kita menghitung akurasi yang udah dilatih dan di testing. Menghitung akurasinya seberapa persen. Dan visualisasi untuk memvisualisasikan itu sendiri. Ini adalah untuk hasilnya, ya. Kolom ID dihapus pada saat pre-processing karena nggak digunain, terus data dibagi X dan Y. Dari 150, ternyata 120 dipakai untuk data latih, dan 30 data uji. Di evaluasi, ternyata metode KNN itu 100% akurasinya. Sedangkan naik bias itu 96%. Itu. Dan ini untuk kedua visualisasi dari kedua metode. Untuk KNN dan naik bias. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.